kami sebagai kuasa hukum dari para korban PHK dari PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, hari ini adalah agenda pemanggilan dari pelapor untuk dimintai keterangan oleh penyelidik di Unit 2 Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, untuk ini sendiri Bang, tadi pemeriksaannya sendiri seperti apa? Pemeriksaannya masih normal ya, biasa penyelidik meminta keterangan kronologis seperti apa sih daripada perkara ini sampai dibuatkan laporan, apa yang terjadi waktu itu di tahun 2018, kronologis perkara seperti apa, sehingga sampai dibuatkannya laporan pengaduan ini, apa upaya hukum yang sudah pernah dilakukan tentunya oleh pelapor tadi, dan kami dampingi sebagai kuasa hukum sudah melaporkan bahwa mekanisme penyelesaian dalam pengadilan hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang THI itu sudah kita selesaikan semua, dan sudah ada putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa perusahaan dihukum untuk membayar pesangon kepada 38 orang karyawan tersebut, juga membayarkan apa yang menjadi kewajibannya bagi para karyawan. Itu teman-teman. Alasan sendiri dari PT tersebut setelah tidak membayarkan selama 5 tahun dan mungkin proses sampai sekarang juga belum selesai. Kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu apa sih yang menjadi alasan perusahaan sehingga kita anggap ini sebagai pembangkangan hukum, melawan hukum, sehingga perusahaan hingga saat ini tidak melakukan kewajibannya, tidak menjalankan perintah putusan pengadilan ataupun perintah daripada undang-undang. Total yang harus dibayarkan kira-kira berapa? Totalnya perusahaan dihukum untuk membayar 3,5 miliar kurang lebih untuk 38 orang karyawan. Kalau alasan PHK-nya waktu itu singkatnya sih perusahaan bilang efisiensi. Tapi kalau ditelusuri ke belakang ada waktu itu ketidakstabilan pembayaran gaji terhadap karyawan, sehingga karyawan melakukan demonstrasi waktu itu, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan sepihak oleh perusahaan. Itu kapan Pak? Kejadian PHK-nya itu kalau nggak salah di tanggal 21 Februari 2018. Ya. Terus ada demonstrasi itu? Demonstrasinya sebelum tanggal 21, kira-kira di tanggal 19 Februari. Nah, jadi ada waktu itu penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan ini tidak stabil. Contohnya pembayaran gaji itu setiap bulan dilakukan setiap tanggal 1 contohnya. Nah, itu bisa dilakukan, bisa molor, telat 1 bulan, dan pembayarannya juga tidak penuh, yang mengakibatkan para karyawan menjadi gerah. Dan itu berlaku sekitar kurang lebih 8 bulan. Terus Ya. tadi selesai ada demonstrasi dari pekerja mengenai PHK itu baru ada upaya ke pengadilan itu kapan? Jadi karena karyawan melakukan demonstrasi, dari perusahaan waktu itu melakukan pemanggilan, diminta untuk bekerja kembali. Tetapi musyawarah yang dilakukan antara perusahaan dengan juga karyawan waktu itu tidak menemukan kata sepakat, sehingga keluarlah surat keputusan dari perusahaan untuk mem-PHK karyawan semuanya di tahun yang sama. Tapi lucunya, ironisnya, adanya PHK terhadap karyawan ini tidak dibarengi dengan pembayaran apa yang menjadi kewajiban perusahaan atau apa yang menjadi hak daripada para karyawan. Dan tentunya kan karyawan pasti melawan dong, ya kan, pasti melawan, sehingga dibawakanlah ranah ini kepada mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Nah, jadi saat itu oleh pengacara telah dipanggil perusahaan untuk dilakukan mediasi, tetapi perusahaan tidak datang. Meningkat, dibawakanlah masalah ini kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat yang disebut dengan perundingan tripartit. Tetapi perusahaan juga tidak menyuruh wakilnya, tidak menyuruh kuasa hukumnya, ataupun direksinya juga tidak pernah datang. Nah, jadi karena hal demikian tetap tidak ada penyelesaian, sehingga
ditempuh jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi lagi-lagi oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta Pusat telah memanggil secara sah dan patut perusahaan. Jadi apa itu nyampe panggilan itu, tapi dipanggil secara sah 3 kali tidak pernah datang. Jadi oleh karena itu hakim memeriksa perkara dan memberikan putusan bahwa perusahaan dihukum untuk membayar 3,5 miliar kepada 38 orang. Sebenarnya yang di PHK itu kurang lebih 800. Tapi yang berani untuk tetap berjuang di pengadilan itu 38 orang. Ya. Nah itu yang putusan harus membayar, perusahaan dituntut harus membayar itu di 2018 atau 2018 di bulan Oktober 2018, dan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 2018 sampai tahun sekarang 2023 itu kan 5 tahun nih. Tidak ada juga penyelesaian atau niat baik daripada perusahaan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kepada karyawan. Laporan di Polda? Ya. Siapa yang dilaporkan? Jadi negara kita ini kan negara hukum ya. Jadi kita sudah menempuh mekanisme Pengadilan Hubungan Industrialnya, perusahaan tetap tidak bergeming, ya adakan upaya hukum pidana, ya kan. Jadi kita buatkanlah laporan pidana melaporkan para direksi, ya. Sebagaimana kita ketahui perusahaan ini mempunyai 4 pemegang saham. Jadi kita laporkan semua, komisarisnya kita laporkan, direktur utamanya kita laporkan, direktur yang lain juga kita laporkan. Misalnya boleh Ada DS, DS-nya apa? direktur utama. Direktur utama. Perusahaan bergerak yang gimana? Sebagaimana kita ketahui, perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi dan juga dokumen-dokumen perbankan seperti kartu kredit dan lain-lain. Jasa kurir. Perusahaan jasa ekspedisi. Nama perusahaannya Pak? PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, singkat dengan FICC. Ya. Nah, kalau untuk laporan itu dilaporkan apa? Jadi ini yang menarik. Undang-Undang Cipta Kerja kita yang sekarang nomor 6 tahun 2023 itu di situ kan jelas, ya kan, di pasal 185 junto pasal 156 ada ayat 1, 2, 3 dan 4-nya mengatakan pengusaha yang tidak membayar pesangon itu menjadi tindak pidana. Nah, dan itu kejahatan. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, itu yang kita kejar, ya kan. Nah, memang di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 kemarin yang sudah diubah itu, memang pengusaha yang tidak membayar pesangon bukan tindak pidana. Nah, itu perdata. Nah, dan perlu teman-teman media ketahui, mekanisme perdatanya sudah selesai kami tempuh semua. Sudah clear itu. Sudah ada keluar produk putusan pengadilan. Jadi tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk itu. Tetapi itu tadi gara-gara perusahaan tidak tunduk terhadap hukum, kita tempuh upaya hukum yang lain yaitu pidana. Karena undang-undang juga ruang diberikan kepada kita untuk melakukan upaya hukum itu. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Selain beres tadi siapa aja Pak? Ada hampir nama, ada NKS, ada, jadi penelusuran kita nama terakhir itu kayak nama keluarga. Jadi kayaknya ini para, nah ini nih teman-teman ini bisa menyimpulkan ya. Inilah apa pemegang saham, para pemegang saham. Boleh Pak dari depan Pak, maaf Pak. Oh dari depan ya, laporan ya. 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 Boleh Pak dibalik. Balik lagi ya. Oke. Nah, halaman satunya udah tadi. Coba halaman 1 biar jelas.
sini bang. Ya. Kalau udah, saya belum masuk ke tol sini. Ada lagi teman-teman media? Mungkin selanjutnya seperti itu. Ya, jadi mekanisme yang kita ketahui kan diperiksa dulu nih pelapor nih. Nah biasanya setelah pelapor, saksi-saksi daripada pelapor akan diperiksa juga. Nah kalau sudah dirasa oleh penyidik nanti sudah cukup dari pelapor, nanti terlapor akan dipanggil. Jadi masih berproses ini perkara. Ada lagi? Apa namanya Pak?